Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur kita ucapkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita bisa mengadakan pembelajaran walaupun dalam bentuk daring. Semoga anak-anak Bapak selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam tidak pula kita ucapkan kepada Nabi besar kita yang Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Baiklah, pada kesempatan kali ini Bapak akan menjelaskan materi tentang indahnya menuntut ilmu dan berbagi pengetahuan. Indahnya menuntut ilmu dan berbagi ilmu pengetahuan. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar 3 hal. Yang pertama, kewajiban menuntut ilmu bagi umat Islam. Yang kedua, hukum menuntut ilmu bagi umat Islam. Dan yang ketiga, keutamaan-keutamaan menuntut ilmu. Cukup 3 saja dahulu. Jadi anak-anak Bapak sekalian, menuntut ilmu dalam ajaran kita itu termasuk pembahasan yang sangat penting. Sebagaimana kita ketahui bersama, wahyu pertama, ayat yang pertama kali diturunkan di dalam Al-Quran itu berkenaan dengan hal tersebut, berkenaan dengan menuntut ilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Pada ayat pertama turun Allah Subhanahu wa taala memulai dengan kata Iqra. Semua ulama ahli tafsir itu sepakat bahwa Iqra di sini berkenaan atau berhubungan dengan proses belajar, proses menuntut ilmu. Bukan hanya membaca saja secara harfiah, bukan dengan membaca secara khusus dalam makna yang khusus, tetapi dalam makna yang umum bahwa Iqra itu adalah proses menuntut ilmu, bahwa seseorang yang mengaku muslim itu wajib mengasah ilmunya untuk senantiasa belajar kapanpun, dimanapun. Tidak hanya sebatas pada sekolah, tidak hanya sebatas pada ruang belajar, tidak hanya terbatas misalnya pada video pembelajaran, tetapi belajar di sini dalam arti umum yang bisa dilakukan kapanpun, dimanapun. Jadi ada banyak sekali hadis tentang keutamaan menuntut ilmu. Hadis yang paling populer itu jelas tentang ketika Rasulullah SAW bersabda, "Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimat." Menuntut ilmu itu faridah, wajib atas seluruh umat Islam, baik laki-laki maupun perempuan. Rasulullah SAW pernah juga bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sallallahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh suatu perjalanan yang di dalam perjalanan itu dia menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan perjalanannya menuju surga. Apalagi kita sekarang berada di zaman yang serba canggih, zaman yang serba mudah, zaman yang serba instan. Itu harusnya ilmu bisa kita dapatkan dengan mudah. Harusnya dengan kondisi ini itu bisa membuat kita semakin semangat untuk belajar lebih jika dibandingkan dengan ulama-ulama terdahulu yang harus menempuh perjalanan berbulan-bulan untuk mendapatkan suatu ilmu saja. Yaitu hukum menuntut ilmu. Di dalam Islam ada 2. Yang pertama adalah fardu kifayah. Fardu kifayah ini wajib bagi sebagian orang. Jika sudah ada orang yang menguasai ilmu itu, maka yang lain tidak wajib lagi mempelajarinya.
seperti ilmu penunjang, seperti ilmu kedokteran, ilmu tentang bisnis, tentang industri, ilmu tentang konstruksi, arsitektur, dan lain sebagainya. Jika dalam suatu daerah sudah ada yang menguasai ilmu, maka sudah ada yang mampu, maka penduduk itu sudah tidak lagi wajib, meskipun kalau ada ingin melakukan sesuatu, Anda ingin belajar ilmu tersebut, maka tidak dilarang, tetapi sudah tidak wajib lagi, kecuali di dalam kampung itu ada, maka wajib hukumnya bagi salah satu di antara penduduk kampung itu mempelajari ilmu-ilmu tersebut. Yang kedua, itu hukumnya menuntut ilmu itu adalah fardu ain atau kewajiban bagi setiap individu. Ilmu-ilmu ini yang wajib dipelajari setiap individu adalah ilmu syar'i. Ilmu syar'i ini adalah ilmu-ilmu tentang agama. Jadi mempelajari ilmu syar'i itu wajib bagi setiap individu. Menguasai ilmu agama juga kewajiban bagi setiap individu. Bukan hanya wajib bagi ustadz, bukan hanya wajib bagi ulama, bukan hanya wajib bagi guru-guru agama, tetapi siapapun itu diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menuntut ilmu syar'i. Kenapa? Itu akan menjadi modal, akan menjadi pegangan kita dalam rangka meningkatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, selanjutnya kita masuk kepada materi yang ketiga, yaitu tentang keutamaan menuntut ilmu. Menuntut ilmu yang dilakukan dengan sungguh-sungguh pasti akan mendatangkan keutamaan bagi pelakunya. Jadi bukan hanya asal belajar, asal-asalan, apalagi kalau misalnya sekolah belajar terus, apalagi pelajaran online, copy paste, bukan yang seperti itu. Yang dimaksud di sini adalah menuntut ilmu, belajar dengan sungguh-sungguh, bukan hanya di sekolah tetapi dimanapun. Orang-orang yang menuntut ilmu dengan sungguh-sungguh akan mendapatkan keutamaan yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Yang pertama, akan mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dijelaskan dalam surah Al-Mujadilah ayat 11. Yarfa'ullahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan yang berilmu beberapa derajat. Selanjutnya yang kedua, akan diberikan pahala yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Sebagaimana hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Jailani yang menjelaskan bahwa orang-orang yang berilmu akan diberikan pahalanya bersama dengan para nabi pilihan. Yang ketiga, orang yang menuntut ilmu dengan sungguh-sungguh selalu mengajarkan ilmunya itu adalah sedekah yang paling utama. Sedekah ilmu, maka bersedekah ilmu itu jauh lebih utama daripada menyedekahkan harta benda di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, orang yang menuntut ilmu itu jauh lebih utama daripada sekedar ahli ibadah, tetapi tidak menuntut ilmu sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, perumpamaan orang yang ahli ilmu dengan ahli ibadah itu perbandingannya sama dengan keutamaanku, kata Rasulullah. Dengan orang yang paling rendah derajatnya dia di antara kalian. Selanjutnya yang kelima, keutamaan orang-orang yang berilmu. Menuntut ilmu adalah proses menuju ilmunya itu lebih utama daripada dia melakukan sholat meskipun itu sebanyak 1000 rakaat. Yang keenam, yaitu perjalanannya menuntut ilmu itu diberikannya pahala sama halnya dengan perjalanan orang-orang yang berjihad. Dan yang ketujuh, dinaungi oleh malaikat pembawa rahmat dan dimudahkan jalannya menuju ke surga, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu tariqan ila jannah. Barang siapa yang menempuh suatu perjalanan yang di dalam perjalanan itu dia menuntut ilmu atau mencari ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan perjalanannya itu.
perjalanannya menuju surga. Baiklah anak-anak sekalian, demikianlah pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Ya, mari kita jadikan ini sebagai pembelajaran kita dan bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk catatan silakan dikirimkan nanti ke via WA atau via grup dan akan Bapak nilai detik. Terima kasih Pak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.